Oke semuanya, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini anggota kelompok kami antara lain ada Joshua Raymond, ada Khalid Muhammad Alfarisi atau saya sendiri, ada Vira Angelia, ada Ricky Cahyadi, dan ada Raffi Agista. Sekilas mengenai Nokia. Nokia merupakan produsen telepon genggam terbesar di dunia yang telah berdiri sejak abad ke-19 dan beroperasi di 130 negara. Nokia juga dibagi menjadi 4 kelompok bisnis, diantaranya antara lain telepon genggam, multimedia, solusi perusahaan, serta jaringan perusahaan. Nah, kondisi bisnis Nokia kali ini pun sedang berada dalam keadaan rise atau naik semenjak dikelola oleh Microsoft dan berbagai kemajuan produknya pun dapat kita lihat saat ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan ke-9 blok bisnis model Canva untuk perusahaan Nokia. Yang pertama ada key partnernya, terdiri dari mobile communication yaitu Nokia dan Ericsson, lalu software dan OS development yaitu Microsoft, kemudian teknologi distribution yaitu Sun Microsystem dan partner distribusinya Vodafone, Airtel, dan T-Mobile. Untuk key activitiesnya mereka melakukan produksi, promosi, serta penjualan untuk produk Nokia. Yang kedua, lebih memperhatikan kebutuhan konsumen melalui pengurangan kompleksitas serta meningkatkan efisiensi biaya. Yang ketiga, berfokus pada kepemimpinan perkembangan teknologi serta jaringan 5G. Dan yang kelima, mengoptimalkan operating model untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Lalu untuk value proposition-nya, Nokia itu merupakan pemimpin dalam pengembangan serta penyebaran jaringan 5G. Nokia memiliki portofolio lengkap, peralatan jaringan, perangkat lunak, dan layanan. Lalu Nokia juga memiliki kualitas yang bagus, harga murah, dan bodi HP yang kokoh, serta daya tahan baterai yang lama. Untuk bagian ke customer relationship-nya, Nokia memiliki layanan customer service yang baik untuk konsumen. Nokia berhasil membangun komunitasnya, namun gagal dalam mengelolanya. Dan masuknya Android membuat situasi mereka semakin buruk. Untuk customer segmentnya yaitu mass market yang mencakup banyak konsumen, lalu ke konsumen yang membutuhkan bentuk komunikasi sebagian besar akan ditargetkan pada konsumen berusia 19-39 tahun, anak muda, para pekerja, dan parubaya yang mencari alat komunikasi maupun hiburan. Untuk key resource-nya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya intelektual, dan fasilitas penelitian serta pengembangan. Untuk channel distribusinya ada dari website resmi Nokia, lalu advertisement berupa TV, radio, koran, poster, dan lain-lain. Dan layanan distribusi seperti Vodafone, Airtel, dan T-Mobile. Untuk cost structure-nya terdiri dari gaji karyawan, biaya produksi dan operasional, biaya promosi dan pengiklanan, lalu biaya utilitas, air, listrik, internet, lalu biaya research and development sebagai bentuk inovasi produk, lalu ada economies of scope. Dan untuk revenue stream-nya, Nokia mendapatkan penghasilan dari penjualan dalam negeri maupun luar negeri, lalu juga melalui Nokia Network yang merupakan infrastruktur akses jaringan seluler, jaringan optik, jaringan inti seluler, dan platform perangkat lunak serta aplikasi. Dan ada juga melalui Nokia Licensing yang berfokus pada pemberian lisensi atas kelayakan intelektual, termasuk hak paten, teknologi, dan merek-merek Nokia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang business pattern dan business environment yang digunakan oleh Nokia. Arti dari business pattern itu sendiri adalah komponen arsitektur suatu bisnis model yang dapat digunakan kembali untuk membuat bisnis model baru. Nokia menggunakan model pattern multi-sided platform, yaitu di mana mereka menjual produk yang mengkoneksikan produk mereka dengan produsen ponsel lainnya, di mana hal tersebut dapat menimbulkan network effect yang menarik orang baru untuk membeli ponsel tersebut. Sedangkan business environment adalah suatu model bisnis yang dirancang dan diimplementasikan pada lingkungan untuk memberikan nilai tambahan dalam perusahaan untuk memperoleh informasi dan lebih produktif. Menurut Five Force Industry Competition, market segment yang dimiliki oleh Nokia terdiri atas bargaining power of supplier yang tinggi, karena hanya sedikit pabrikan yang mampu membuat komponen yang digunakan di dalam ponsel Nokia tersebut. Yang kedua yaitu bargaining power of buyers. Pada saat ini, pembeli memiliki daya beli yang besar, namun mereka juga dihadapkan dengan pilihan
yang sangat banyak di oversaturated market dalam ponsel ini. Yang ketiga yaitu trade of substitute. HP masih menjadi kebutuhan utama manusia terutama pada zaman sekarang ini. Karena itu maka trade of substitute ini lumayan rendah dikarenakan ponsel memiliki kemudahan dan fitur yang ditawarkan yang lebih banyak daripada kompetitor lainnya seperti komputer ataupun laptop. Yang keempat yaitu trade of new entrants, di mana kompetitor baru sangat sulit untuk masuk dalam industri ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk dalam memasuki bisnis ini termasuk sangat-sangat besar. Kita membicarakan tentang triliunan di sini. Yang kelima yaitu rivalry among existing competitor, di mana rivalry dalam industri ini sangatlah besar dan menjadi alasan utama kenapa Nokia sekarang tertinggal dalam market ini, dikarenakan mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan teknologi yang sudah dikembangkan oleh rival-rival mereka. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition Kanvas terhadap perusahaan Nokia. Yang pertama adalah customer profile. Dalam customer profile terdapat yang namanya customer jobs atau aktivitas yang perlu dilakukan oleh customer. Dalam hal ini adalah komunikasi virtual seperti telepon, panggilan video, dan juga bertukar pesan. Selain itu, ada aktivitas yang dilakukan secara digital lainnya, yaitu seperti menikmati hiburan atau entertainment secara daring. Selanjutnya ada yang namanya pains. Pains ini merupakan kendala atau keluhan yang dihadapi oleh customer dalam melakukan aktivitas tersebut. Contohnya adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas dan juga keamanan privasi yang tidak aman bagi pengguna. Selanjutnya ada gains. Gains ini merupakan keinginan yang ingin dicapai oleh customer dalam melakukan aktivitas tersebut. Contohnya yaitu kemudahan dalam melakukan aktivitas digital, kemudian masa pakai baterai yang lama, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua adalah value map. Value map ini terdiri atas produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan customer. Dalam hal ini, perusahaan Nokia tentunya mengeluarkan produk berupa smartphone Nokia untuk menjawab kebutuhan customer tersebut. Selain itu, value map juga terdiri dari jawaban atas pains dan juga gains yang dihadapi oleh customer. Sebagai contoh, perusahaan Nokia mengeluarkan smartphone Nokia dengan series 5.4 yang memiliki kapasitas RAM sebesar 6GB dan juga internal memory sebesar 64GB sebagai jawaban atas pains yang dirasakan oleh customer, yaitu kapasitas penyimpanan yang terbatas. Selain itu, perusahaan Nokia juga telah menerapkan sistem operasi Android dalam smartphone-nya sehingga memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam menggunakan device-nya, yang dimana hal ini menjawab gains dari customer. Pembahasan ketiga mengenai fit, yang artinya perusahaan Nokia perlu menyediakan produk atau membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan customer sesuai dengan customer profile, di mana terdapat keselarasan antara customer profile dan juga value map yang diberikan oleh perusahaan Nokia. Perusahaan ini harus bisa memberikan pain relievers terhadap pains yang dihadapi oleh customer dan juga gain creators terhadap gain yang diinginkan oleh customer. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keadaan atau kondisi perusahaan Nokia, apakah dalam keadaan rise, fall, ataupun rise again. Jadi Nokia ini sendiri merupakan merek yang sangat populer dan mendominasi pasar atau industri telekomunikasi dalam waktu yang cukup lama. Terobosan yang dikeluarkan oleh Nokia mampu membuatnya menjadi perusahaan yang sukses besar atau dalam keadaan rise. Namun pada tahun 2009, Nokia mengalami masa krisis atau dalam keadaan fall akibat kalah persaingan dalam bidang teknologi. Pada saat itu kompetitornya, Apple, mampu melihat peluang dari pasar di mana customer menyukai fitur layar sentuh atau touchscreen, sehingga berhasil menguasai pasar bersama dengan Android. Dan saat itu, Nokia mengalami kemerosotan penjualan dan hampir menyatakan kebangkrutan. Namun, sebelum itu terjadi, Nokia akhirnya dibeli oleh perusahaan besar lainnya yaitu Microsoft. Dan pada tahun 2015, Nokia mengeluarkan tablet series Nokia N1 dan akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam pasar atau industri telekomunikasi atau keadaan rise again dan bersaing kembali dalam industri tersebut. Berdasarkan historis atau riwayat perjalanan Nokia serta hasil analisis value proposition Kanvas di atas, saran atau solusi bisnis bagi Nokia yaitu untuk terus mengembangkan produk inovatif yang mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Selama ini, Nokia dikenal sebagai merek yang memiliki perangkat dengan hardware yang tidak mudah rusak atau awet dan tahan lama. Pada poin fit di atas, terdapat pains dan gains dari customer profile yang masih belum dapat dipenuhi oleh Nokia. Nokia belum pernah mengeluarkan produk dengan jaminan berupa keamanan privasi pengguna perangkat dan pengeras suara yang kuat dan jernih.
Oleh karena itu, Nokia dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam mengembangkan produk inovatif berikutnya. Selain itu, Nokia juga perlu meningkatkan promosi dari produk terbarunya karena sebagian besar orang belum mengetahui bahwa kualitas kamera dari smartphone Nokia juga tidak kalah bagus dengan kualitas kamera produk smartphone lainnya. Terdapat 4 poin kesimpulan penting pada bisnis case Nokia kali ini, yaitu yang pertama, saat ini smartphone masih memiliki permintaan yang lebih tinggi dibanding device lainnya, seperti laptop dan komputer, karena fitur yang lebih canggih dan bersifat lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Tetapi Nokia harus lebih waspada, karena meskipun kompetitor baru susah masuk ke dalam industri smartphone, sudah ada banyak kompetitor yang juga menjual smartphone bahkan dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda, atau kita kenal sebagai rivalry among existing firms. Yang kedua, berkat multi-sided pattern yang diterapkan oleh Nokia mendapat network effect secara tidak langsung sehingga membuat konsumen baru membeli produk mereka karena mereka mampu mengkoneksikan produk mereka dengan perusahaan ponsel lainnya. Yang ketiga, perusahaan Nokia telah berhasil memenuhi sebagian besar customer profile dalam value map-nya. Mereka hanya perlu mengeluarkan produk dengan jaminan berupa keamanan privasi pengguna perangkat dan memiliki pengeras suara yang kuat dan jernih. Yang terakhir, perusahaan Nokia perlu meningkatkan dan berpikir kreatif untuk mempromosikan produk baru mereka agar mereka dapat lebih banyak konsumen baru yang membeli produk mereka. Lesson learning yang saya dapatkan dari bisnis case Nokia kali ini adalah kita tidak boleh cepat puas dengan hasil yang kita dapatkan dan kita harus terus berinovasi supaya kita dapat mengikuti perkembangan zaman agar bisnis kita dapat terus bersaing dan tidak tertinggal dibanding kompetitor maupun calon kompetitor yang akan masuk ke dalam industri kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.